Hello Teknolovers! Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang resmi diumumkan pemerintah pada Sabtu 3 September 2022 lalu membuat masyarakat miskin semakin menjerit. Pasalnya, keputusan menaikkan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Dalam kondisi tersebut, sebuah unggahan muncul di akun Instagram @undercover.id berbicara tentang sosok seorang kakek lulusan sekolah dasar atau SD yang bisa membuat alat yang bisa mengubah sampah plastik menjadi 3 jenis bahan bakar. Ya, siapa sangka sampah plastik bisa diubah menjadi bahan bakar minyak jenis premium dan semacamnya. Sosok yang menemukan cara canggih mengolah sampah plastik tersebut adalah Muryani. Bagaimana kisahnya? Simak yuk video ulasan kakek Muryani ubah sampah plastik jadi BBM berikut ini. Dan mungkin banyak yang mengira bahwa alat ini diciptakan oleh seorang profesor atau orang yang berpendidikan tinggi. Namun pada kenyataannya, kakek Muryani yang berumur 59 tahun ini hanyalah seorang lulusan sekolah dasar yang tidak pernah belajar apapun tentang reaksi kimia. Berbekal pengetahuan yang pertama kali diajarkan ayahnya, kakek dengan 7 cucu ini mencoba peruntungannya dan belajar sendiri alat-alatnya. Saya hanya lulus SD saja karena waktu itu keluarga saya broken home dan saya sempat diberitahu oleh ayah saya jika plastik dipanaskan bisa jadi minyak. Dari situ saya praktek sendiri hingga jadi seperti ini, ungkap kakek Muryani. Bekerja sebagai petugas kebersihan harian di Bank Sampah Jalan Joyoboyo 09, Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar, Mulyani yang mengolah sampah plastik menjadi nilai ekonomi. Bisnis ini berbekal pengetahuan ayahnya bahwa semua plastik mengandung gas. Sejak saat itu, kakek yang tidak tamatan SD ini berpikir keras untuk merakit alat. Pekerjaannya sebagai petugas kebersihan juga memudahkannya untuk bereksperimen dengan sampah plastik. Kakek Muryani mempersenjatai diri dengan sampah dari bank sampah dan sampah dari penduduk setempat dan mencoba membuang sampah ke tempat penyulingannya. Berulang kali mencobanya meskipun gagal bahkan meledak sekali, kakek Muryani tidak pernah menyerah untuk mencoba dan berinovasi menciptakan alat produksi bahan bakar ini. Penyulingan atau destilasi kakek Muryani bekerja dengan sederhana, tetapi dapat menghasilkan 3 jenis bahan bakar, diesel, premium, dan minyak tanah. Kakek Muryani sering menggunakan alat penyulingan dengan kapasitas sampah 10 kg. 10 kg sampah menghasilkan 10 liter bahan bakar. 6 liter solar, 2,5 liter super, dan 1,5 liter minyak tanah. Proses penyulingan memakan waktu 4 jam dan dipanaskan hingga suhu 200 derajat Celcius. Selama proses pemurnian, bahan bakar dipisahkan karena dikondisikan oleh alat yang disebut kondensor, yaitu alat pemilih sampah berdasarkan struktur ringan. Nah, minyak yang dibuat dari alat ini disebut BBM plastik atau bahan bakar plastik murni. Muryani menjelaskan, proses pembuatan bahan bakar di distiller diawali dengan menyeleksi terlebih dahulu sampah plastik, terutama yang bening atau tidak berwarna, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Bahan bakar plastik milik kakek Muryani ini tidak hanya dibuat menggunakan alat-alat buatan sendiri, tetapi juga banyak diminati masyarakat setempat karena harganya yang murah dan tidak mempengaruhi performa mesin mobil atau motor. Bahan bakar plastik ini biasanya dijual dengan harga per liter premium Rp7.000, solar Rp6.500, minyak tanah Rp9.500. BBM Muryani yang disebut BBM plastik juga menarik minat banyak orang. Muryani mengaku banyak tetangganya yang menunggu BBM plastik karena lebih murah dan tidak mempengaruhi performa mesin sepeda motor. Kakek Muryani mengatakan bahwa petani bisa menggunakan bahan bakar plastik tidak hanya untuk sepeda motor, tetapi juga untuk mesin bajak. Salah satu pelanggan, Nur Ali, mengaku mengisi bahan bakar plastik setiap 2 hari sekali kepada kakek Muryani. Setelah penemuannya diakui masyarakat, kakek Muryani mendaftar untuk mengikuti lomba inovasi yang diadakan di kabupaten tersebut dan menang. Tak hanya itu, penyulingan tersebut mengantarkannya meraih penghargaan di bidang energi tingkat Provinsi Jawa Timur. Untuk mengembangkan penemuan ini, kakek Muryani menjualnya ke beberapa pelanggan di seluruh Indonesia dengan biaya puluhan juta rupiah. Penghargaan saja tidak cukup, pihak pemerintah daerah menawarkan kakek 7 cucu ini untuk bergabung dengan lembaga penelitian. Tetapi kakek Muryani menolak dan memutuskan untuk menjadi petugas kebersihan TPA. Tukang sampah adalah pahlawan, katanya. Sampah merupakan masalah serius di Indonesia. Penemuan alat ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap pencemaran lingkungan dengan tidak mengurai sampah plastik. Kadang ia merasa kecil dan tidak mampu berbuat banyak.
Namun selama ia gigih seperti kakek Muryani, hasil yang dicapai juga bermanfaat bagi banyak orang, mengingat fungsinya patut mendapat pengakuan dari semua instansi pemerintah. Pak Muryani kini mengaku telah mengajukan hak paten untuk alat penyulingan tersebut. Selain meningkatkan nilai ekonomi sampah plastik, mesin destilasi, Muryani juga bisa menjadi salah satu solusi mengatasi pencemaran lingkungan karena sampah plastik yang tidak terurai. Nah, semoga bisa segera mendapatkan paten. Sejak awal 2018, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin melalui Balai Besar Kimia dan Kemasan atau BBKK, Jakarta telah mendanai penelitian dan pengembangan langsung temuan Mulyani. Menurut Ketua BBKK saat itu Roy Sianipar, pihaknya menganalisis bahwa alat yang ditemukan Muryani membutuhkan sharing knowledge untuk memfasilitasi pengembangan alat dan persiapan paten. Pada saat itu, BBKK merekomendasikan untuk melakukan uji kinerja pada 3 bahan bakar yang diproduksi di pabrik Muryani. Solar, minyak tanah, dan premium perlu dilakukan pengujian performa terhadap mesin bermotor. Namun, sejauh ini belum ada informasi yang jelas mengenai alat yang ditemukan Muryani. Sampah plastik adalah barang tidak berguna yang membuat daftar pekerjaan rumah tambahan. Salah satu alasannya adalah sulit untuk digunakan kembali. Apalagi saat menunggu untuk diurai, yang bisa memakan waktu hingga 100 tahun. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat menangani sampah jenis ini, dari daur ulang hingga produksi bahan bakar. Gimana menurut kalian? Bisa jadi solusi nggak nih? Sepertinya pemerintah harus mengkaji ulang dan tentu saja mendukung kreativitas seperti ini. By the way, jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih dan sampai jumpa.